Bu, perkenalkan nama saya Paulus Mikael Baban dengan NIM 031. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas UTS mata kuliah penyaliran tambang dengan dosen pengampu yaitu Bu Delita Egandini STMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu drainase. Drainase merupakan apabila kita mendengar kata drainase, pastinya kita langsung mengingat itu drainase itu merupakan sebuah jalur air yang gunanya itu untuk mengalihkan air dan menampung, bisa juga untuk menampung air. Gunanya itu untuk mengurangi terhadap genangan air, menanggulangi banjir lah. Di sini menurut Pak Suripin tahun 2024 drainase yaitu mempunyai arti untuk mengalirkan, menguras, membuang ataupun mengalihkan air. Drainase bisa juga didefinisikan sebagai rangkaian bangunan yang berfungsi untuk mengurangi dan untuk membuang kelebihan air dari suatu kawasan ataupun lahan. Juga drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan dan digunakan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Biasanya drainase ini juga kita temukan di perkotaan maupun juga di pedesaan. Baiklah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis drainase. Di sini saya mengambil kutipan dari Pak Asmar. Jenis-jenis drainase itu dapat dibedakan menurut aspeknya itu menurut sejarah terbentuknya. Menurut sejarah terbentuknya drainase terbagi dua, yaitu drainase alamiah. Drainase alamiah ini merupakan satu bentuk saluran yang tidak ada sangkut pautnya atau terbentuknya itu tidak ada bantuan dari manusia, tidak ada mengandung beton, seperti itu. Yang contohnya itu seperti sungai. Kalau untuk drainase buatan ini merupakan saluran drainase, jalur air yang itu buatannya itu pasti dibuat manusia dan biasanya itu digunakan di perkotaan untuk menanggulangi masalah air lah, untuk membuang air, menampung air, dan juga memindahkan air seperti itu. Biasanya itu untuk drainase buatan seperti selokan, pasangan batu beton, gorong-gorong, dan pipa. Dan selanjutnya itu adalah drainase menurut letak bangunannya. Di sini juga terdapat dua drainase menurut letak bangunannya, yaitu drainase permukaan tanah, yaitu saluran yang berada di atas permukaan tanah, yang fungsinya itu adalah untuk mengalirkan air dari permukaan tanah itu sendiri. Dan analisa yang seringkali terjadi itu menggunakan analisa open channel flow. Dan yang kedua yaitu drainase menurut letak bangunannya itu adalah drainase bawah tanah atau bawah permukaan tanah. Untuk drainase ini terdapat dua saluran. Yang pertama itu saluran terbuka dan saluran tertutup. Saluran terbuka ini merupakan salah satu saluran yang biasa kita jumpain, seperti tadi contohnya sungai, gorong-gorong, maupun selokan. Jadi saluran terbuka itu adalah saluran yang mengalirkan air dari suatu permukaan bebas, maka itulah disebut saluran terbuka. Saluran terbuka ini bisa dari alam maupun buatan dari manusia, seperti yang saya bilang tadi.
Sifat-sifat hidrolik dari saluran ini biasanya sangat tidak menentu kalau untuk saluran terbuka. Saluran terbuka itu memiliki dua jenis penampang yang sering kita jumpai. Yang pertama itu dengan uh, saluran terbuka dengan penampang trapesium maupun persegi dan persegi panjang. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk geometri saluran terbuka dengan penampang trapesium. Dan yang kedua itu adalah saluran tertutup. Saluran tertutup ini sering kita jumpai dan dapat kita lihat sendiri di pipa. Saluran tertutup yang biasanya berpenampang lingkaran yang digunakan untuk mengalirkan vida dengan tampang aliran nu. Menurut Pak Triatmajo di tahun 1996. Di sini saya ada tugas untuk mencari 10 saluran terbuka dan tertutup. Ini adalah hasilnya untuk di sekitar saya. Yaitu yang pertama itu dengan saluran terbuka dengan bentuk penampangnya itu adalah trapesium. Saya dapatkan di UBB di Merawang dengan tingginya itu 1,2 meter dan lebar bawahnya itu 40 dan atasnya itu 1 meter. Dan yang kedua itu ada berlokasi di UBB juga dengan saluran tertutup dengan tingginya itu 0,06 dan tinggi lebarnya itu 0,8. Dan ini adalah contoh saluran tertutup dengan pipa tadi. Itu akan didapat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan untuk tugas 2 mata kuliah penyaluran tambang, saluran terbuka dan saluran tertutup, dan mengambil langsung di lapangannya. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya untuk memenuhi tugas mata kuliah penyaluran tambang dengan dosen pengampunya itu yaitu Bu Delita Egandini, mencari data curah hujan 10 terakhir dan untuk mencari hujan rencananya. Datanya itu saya dapat dari BMKG di Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak dengan elevasinya itu 4. Di sini saya sudah mencarinya yaitu datanya saya dapat mulai dari tahun 2010 sampai 2019. Di sini dapat dari datanya itu saya dapat data curah hujannya itu per hari dengan seperti ini sampai di 2019. Jadi yang digunakan untuk metode pencarian data curah hujan rencananya itu menggunakan metode Gumbel. Metode Gumbel ini merupakan metode yang pengurutannya itu dimulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Biasanya kan kita itu dari yang terkecil dulu baru yang terbesar. Dari metode Gumbel ini dia metode pengurutannya itu menggunakan yang terbesar dahulu baru yang terkecil. Di sini sudah saya cari untuk data curah hujan maksimumnya itu per hari di tahun 2010 mendapatkan 98,5. Di 2011 dapat 90,6, 2011 dapat 108,2, 2013 dapat 119,7, di 2014 150,4, 2015 dapat 117,5, dan di 2016 dapat 71,1, 2018 yaitu 103,6, dan yang terakhir di tahun 2019 itu
terdapat 135,8. Itu merupakan data curah hujan maksimum per hari dari beberapa tahun terakhir, di 10 tahun terakhir tersebut. Setelah itu akan dicari rata-ratanya, yaitu dapatlah rata-ratanya itu 107,25. Dengan menotalkan semuanya ini baru dibagi semua. Ini merupakan cara mencari salah satu rumus untuk mencari curah hujan rencana dengan periode ulang yang nanti akan kita cari. Dan yang kedua itu ada untuk mencari standar deviasinya. Di sini sudah saya cari untuk rata-rata itu tadi dapat 107,25, standar deviasinya itu 3,452, SN-nya dapat 0,9496, YN-nya itu dapat 0,4945, 1/A-nya itu 3,635, B-nya itu dapat 105,452. Jadi di sini mencari rata-ratanya itu dapat ini. Contohnya ini adalah metode Gumbel tadi. Metode Gumbel. Dia mulai dari yang terbesar baru yang terkecil di 71,1, dan ini adalah merupakan X dari rata-ratanya tadi yang di sini. Untuk rata-ratanya itu yang pertama itu untuk yang S ini kita dapat dari data curah hujan maksimum per hari. Itu kita urutkan mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Jadi yang terbesar itu tadi ada di tahun 2014. Dari untuk 2014 itu lanjut ke 2019, baru masuk lagi lanjut seterusnya sampai di tahun terakhir itu ada di 2016 jadinya, untuk menurut data curah maksimumnya per hari. Maka didapatkan X rata-ratanya itu dengan ini dia, mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Maka dapat juga nanti rata-ratanya di 5.520,945. Ini merupakan diagram di tahun 10 tahun terakhir, mulai dari yang terbesar sampai yang terbesar tadi. Ini merupakan diagramnya. Di tahun 2010 itu masih di pertengahan, di 2011 itu mulai turun sedikit, 2012 itu mulai naik, 2013 mulai naik, dan puncak curah hujan yang paling maksimal itu ada di 2014. Dan untuk di 2015 itu hampir sama dengan 2013. Untuk curah hujan 2016 itu merupakan curah hujan yang paling sedikit, seperti itu. Untuk data X rata-ratanya itu bisa kita lihat dari sini. Ini diagramnya seperti ini. Maka mulai dari data yang sudah kita dapat tadi, bisa kita dapatin curah hujan maksimumnya untuk berbagai periode ulang, seperti ini. Jadi dia. Mungkin cukup sekian yang dapat bisa saya sampaikan untuk presentasi saya untuk tugas ini. Sebelumnya saya minta maaf atas segala kekurangan. Sekian, terima kasih.